Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amal ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Pada hari ini saya akan membahas ATM beras pada podcast Masjid Al-Ihsan bersama saya Ketua DKM Dr. Nasrul Lijah. Bagaimana Dr. Nasrul Lijah? Terima kasih Bang Aan. Sekali lagi juga saya atas nama Ketua DKM mengucapkan terima kasih ke Bang Aan dan tim podcastnya Masjid Al-Ihsan sudah memberikan kesempatan kepada kami dari DKM untuk menyampaikan beberapa informasi tentang program dari Masjid Al-Ihsan Puri Beta 1. Sebetulnya selama Ramadan ini kita sudah mempunyai beberapa program dan sebagian besar sudah kami laksanakan. Di samping pelayanan tentang ibadah itu sendiri sebagai fungsi sebuah masjid, di samping itu DKM juga mempunyai program yang bersifat sosial dan itu sudah kami laksanakan sebelum puasa malah. Kami sudah melakukan khitan masal yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Sari Asih. Kira-kira 40 pasien yang kami sudah layani. Di samping itu ada program sosial lainnya adalah pemberian donor darah yang dilakukan di tempat kami di aula masjid. Dan yang terakhir ini nih yang program baru yang kami ingin perkenalkan kepada para jemaah sekalian adalah ATM beras. Ya, kira-kira begitu Bang Aan. Ya, terima kasih Dok. Nah, bagaimana rencana selanjutnya mengenai ATM beras di Masjid Al-Ihsan dan apa saja yang sudah disiapkan pada Pak Ketua? ATM itu anjungan, kalau bahasa kitanya anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine kalau bahasa sonanya. Jadi mungkin program ini di masjid-masjid lain juga sudah ada. Terjadi penumpukan dari penerima beras tersebut atau berdesak-desakan, malah tujuannya mulia, tapi akibatnya dampak sampingannya yang tidak diinginkan. Nah, justru itu kami punya inisiatif untuk mengadakan suatu pelayanan yang bersifat lebih rapi, teratur, dan tepat sasaran. Nah, dengan membeli suatu mesin ATM, sehingga dengan mesin itu bisa diatur jumlah yang bakal diterima oleh yang bersangkutan sesuai dengan jumlah keluarganya dan tepat waktunya juga kami tentukan kapan harus mengambil beras tersebut. Dan kami juga tidak lupa bahwa pengambilan itu harus dikorelasikan dengan ibadahnya. Jadi setiap habis sholat kita atur pengambilannya pada sholat. Jadi ibadahnya dapat, sosialnya dapat. Kira-kira begitu Pak Bang Aan? Ya, alhamdulillah. Oh, berarti ATM beras ini ada tujuannya Dok ya? Iyalah. Jadi tujuan utamanya adalah jemaah masjid berbagi dengan warga sekitarnya yang tidak mampu, tapi dengan cara-cara yang rapi, teratur, dan tepat sasaran. Bagaimana radius penerima ATM beras Masjid Al-Ihsan? Yang enggak tergantung jarak, tapi yang penting tahap awal adalah sekitar. Kita harus nggak boleh ada yang kelaparan. Warga di sekitar masjid itu penting sekali itu. Gagasan pada para niat pengurus DKM Masjid Al-Ihsan. Kira-kira Dok, tentunya ini tidak membutuhkan dana yang kecil nih Dok. Bagaimana Dok selanjutnya untuk berkelasukan ATM bersama? Apakah yang telah disiapkan?
Oh ya, sebetulnya bahwa dana itu adalah satu persoalan, Ya. tapi tahap-tahap yang akan kami kerjakan dan sudah kami kerjakan adalah yang pertama adalah planning ini harus dimulai dari pengumpulan data yang benar-benar orang yang berhak, orang yang nggak mampu. Oh iya. Lebih-lebih di masa pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang di PHK atau yang kehilangan pekerjaan atau penerimaan gajinya yang dipotong sekian persen. Hal-hal tersebut sangat berdampak dengan kehidupan ekonomi keluarga. Kami tidak menerima data, tapi mencari data sendiri, turun rumah ke rumah, door to door. Itu satu. Yang kedua, kita harus menyiapkan mesin, ya, mesin yang bisa mengatur seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengatur jumlah yang diambil dan kapan pengambilannya. Untuk itu, alhamdulillah kita bekerja sama dengan salah satu penyedia jasanya dan kita beli sendiri mesin tersebut. Alhamdulillah. Kalau persoalan dana dari mana, ya dari jamaah. Siap. Dan itulah tugas kita, mengumpulkan dana jamaah biar kita sama-sama bisa berbagi dan sama-sama menikmati hasil apa yang sudah kita dapat selama ini. Untuk tahap awal kami baru menyiapkan 20 calon pemegang kartu dan kita lihat nantinya kalau semakin banyak donatur yang bisa rutin memenuhi kebutuhan beras ini per bulannya, kemudian jamaah penerima kartunya akan satu demi satu akan bertambah. Dan mudah-mudahan di sekitar masjid ini tidak ada lagi yang kelaparan. Mudah-mudahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita menghitungnya berapa jumlah kebutuhan per orang per hari. Ya. Jadi satuannya liter di sini ya. Jadi Liter, ya? mesin kita itu di settingnya per liter. Dia tidak mengenal kilogram gitu. Ini kan 1 minggu sekali nih. Waktunya Jumat pengambilan 2 kali. Untuk pagi boleh ba'da subuh atau sore boleh ba'da maghrib. Ya. Jadi kita sudah atur sedemikian rupa untuk mencegah penumpukan dari penerima kartu. Jadi mereka akan mengambil ATM itu tidak berdesak-desakan. Insya Allah dalam waktu sehari 2 hari ini, insya Allah warga sekitarnya sudah menikmati hasil dari program DKM Masjid Al Ihsan Puri Beta 1 ini. Ya dok, mohon penjelasan tata cara bagaimana penjelasan pemakaian kartu ATM beras buat kaum duafa. Ini ya bisa di zoom ini. Iya. Bahwa ini kira-kira bentuk ATM-nya. Oh iya. Kayak kartu ATM di bank lah ya kira-kira. Tapi di sini sudah masuk data nama penerima, jumlah keluarganya, berapa liter yang bakal diambil. Kemudian penerima datang dengan waktu yang sudah dijanjikan atau disepakati. Bahwa sekali dia sepakat dengan waktunya Jumat pagi, dia nggak akan bisa ngambil di Jumat sore. Oh, settingan. Ya, kalau di settingan awal sudah Jumat sore, dia tidak akan bisa ngambil di hari-hari lain selain Jumat sore. Kemudian pemegang kartu ini datang ke ATM, tinggal ditempelin aja di mesin. Nanti akan keluar berasnya sesuai dengan settingan yang ada di kartu. Baik. Bagaimana cara dok? Kan ada data-data dok. Maksud saya tuh apabila ada penyelewengan data kartu ini disalahgunakan pada orang lain, gimana dok? Antisipasinya pengurus DKM? Sebetulnya kecil kemungkinan ya, karena DKM punya niat ikhlas membantu. Kalau masih ada yang menyalahgunakan, sebetulnya usaha kita sudah maksimum. Kenapa begitu? Ini pemegang kartu, ini produk dan hasil survei kita sendiri. Dari DKM sendiri yang turun ke lapangan, langsung door to door ke rumah yang bersangkutan. Jadi selama ini kan dan banyak masjid menerima data dari pejabat setempat, dari RT-nya, dari RW-nya, dan kita nggak tahu kondisi yang sebenarnya dari pemegang kartu. Nah, tapi di program ATM beras Masjid Al Ihsan ini tipis sekali kemungkinan penyelewengan terjadi pada kartu ini. Oh bagus, ya bagus.
Yang mungkin terjadi adalah kartu hilang, itu mungkin itu. Oh iya, iya. Atau pada hari hanya ini mau diambil beras, Lagi butuh dia kan. lagi tidak ada di lokasi, misalnya keluar kota, itu jatahnya nggak akan hilang. Jatahnya nggak akan hilang. Dan kalau terjadi kerusakan atau kehilangan kartu, tinggal lapor ke pengurus, tim IT kami nanti akan set ulang untuk kartu berikutnya. Ya. Kalau lewat hari dan jadwalnya kurang lebih gimana dok antisipasinya? Seminggu sekali. Enggak, andai kata dia lupa gitu dok. Kita Kan kan- dari Jumat hari tanggal itu, apakah Jumat besok bisa double atau apa gitu? Kita panitia punya kartu khusus Oh iya, yang bisa diambil kapan saja. oh iya. Misalnya dia nggak bisa Jumat ini karena sesuatu, tapi jangan nggak bisa terus. Iya. Karena sesuatu dan lain hal yang nggak bisa dia datang benar-benar nggak bisa karena sakit atau karena masih di luar kota, dia masih bisa tinggal lapor ke pengurus. Pengurus punya kartu khusus yang bisa untuk mengambil berasnya. Jadi hak dari pemegang kartu tidak akan kami rugikan. Ya, siap. Terima kasih Pak Ketua. Saya angkat tanyakan lagi, maintenance ATM beras ini kan sangat diperlukan dan pengurus khusus gitu. Apakah Pak Ketua, bagaimana program Pak Ketua selanjutnya? Ya, kita kan sudah membuat suatu MOU juga dengan distributor. Oh, iya. Bahwa dia akan menjamin suku cadang dan masalah servis dari mesin. Iya. Ya, jadi ya kita juga sudah memikirkan hal-hal yang seperti itu. Gimana pun ini kan mesin, suatu saat mungkin terjadi kerusakan dan sebagainya, dan kita tinggal telepon distributor. Ya. Mudah-mudahan para donatur konsekuen dengan apa yang sudah kita sepakati, dan sekali lagi terima kasih kepada donatur jemaah Masjid Al-Ihsan. Mudah-mudahan apa yang sudah disumbangkan buat warga sekitarnya bernilai ibadah dan Allah akan membalas dengan pahala yang besar. Apalagi kita mulai kerja baik ini di bulan suci Ramadan ini. Amin. Ya. Amin. Terima kasih nih Pak Aan. Terima kasih luar biasa niat para DKM Masjid Al-Ihsan. Mudah-mudahan Masjid Al-Ihsan tambah makmur ya Pak Amin, Ketua. amin, amin, amin. Dan selanjutnya program-program setelah ATM bersama yang akan ditunggu jamaah. Terima kasih Pak Ketua telah hadir dan telah menjelaskan ATM beras kepada jamaah. Ya, terima kasih pada Pak Ketua yang telah hadir, dan kami tutup. Sekian dari saya Bang Aan, tetap semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين